Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 3 pemain yang punya rapor merah di klub, tapi tetap dapat tempat di timnas Indonesia, bisa memberi perbedaan. Skuad terbaru timnas Indonesia sudah diumumkan pada Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025. Ada 32 pemain yang kini menghuni skuad asuhan Patrick Kluivert. Sebanyak 32 pemain itu akan menjalani pemusatan latihan di Bali dalam waktu dekat. Mereka akan dipersiapkan secara matang agar meraih hasil maksimal Juni nanti. Diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan menjamu timnas China di Jakarta tanggal 5 Juni tahun 2025, dan bertandang ke Osaka untuk menjajal timnas Jepang 5 hari kemudian. Pro dan kontra selalu menyertai setiap kali pemanggilan para pemain timnas Indonesia dilakukan. Tidak terkecuali apa yang terjadi belakangan ini. Terutama ketika ada 3 pemain yang sebenarnya memiliki rapor merah di level klub, tetapi masih mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Siapa saja mereka? 1. Nathan Chuaon, Swansea City. Nama pertama jelas Nathan Chuaon. Pemain serba bisa satu ini kembali mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Padahal, Nathan Chuaon menjalani musim yang menyedihkan bersama Swansea City. Nathan hanya mampu mencatatkan 3 penampilan di ajang resmi bersama The Swans di musim 2024-2025. Minimnya menit bermain itu tentu berpengaruh terhadap penampilan Nathan Chuaon di lapangan. Pemain satu ini juga menjadi salah satu yang paling disorot saat timnas Indonesia keok 1-5 di kandang Australia pada Maret lalu. 2. Rafael Struijk, Brisbane Roar. Awal karir Rafael Struijk bersama Brisbane Roar sebenarnya tidak buruk. Penyerang berusia 22 tahun ini cukup rutin mendapatkan kesempatan bermain. Bahkan, Rafael Struijk mampu membuka rekening golnya di Australia pada tanggal 1 November lalu. Saat itu Struijk mampu membobol gawang Sydney FC. Sayangnya, itu menjadi satu-satunya gol Rafael Struijk di musim 2024-2025 untuk Brisbane Roar. Struijk juga kurang lebih sudah 3 bulan menghilang dari susunan pemain skuad utama klub tersebut. 3. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Musim 2024-2025 menjadi musim debut Marcelino Ferdinand di sepak bola Inggris. Diketahui, pada musim tersebut, Lino bermain untuk penghuni EFL Championship, Oxford United. Namun, debut musim Marcelino Ferdinand di Oxford United tidak begitu mengesankan. Lino lebih sering beraksi untuk tim U21 ketimbang tim utama. Kendati demikian, Marcelino Ferdinand masih mendapatkan kepercayaan penuh di timnas Indonesia. Hal itu sebenarnya dapat dimengerti, sebab pemain satu ini kerap tampil mengesankan saat mengenakan jersey tim Garuda meski penampilannya di level klub membel. Ramadan Sananta gabung klub Brunei musim depan. Ramadan Sananta takkan bermain lagi untuk Persis Solo musim depan. Penyerang timnas Indonesia itu pindah ke klub Brunei Darussalam DPMM FC. Kepastian itu diumumkan DPMM lewat situs resminya, Senin tanggal 19 Mei tahun 2025, malam WIB. Sananta sudah sepakat untuk gabung ke sana mulai musim 2025-2026 dengan mengisi kuota pemain ASEAN. Disebut, Sananta sudah menolak tawaran beberapa klub besar Indonesia, salah satunya Persija, untuk akhirnya berlabuh di DPMM. Sananta diperkirakan akan tiba di Brunei pertengahan Juni bersama keluarganya. Sebab, DPMM akan memulai sesi pramusim awal Juli, sebelum kick-off Liga Super Malaysia pertengahan Agustus. Sebagai informasi, DPMM akan kembali bermain di kompetisi kasta teratas negeri jiran musim depan setelah terakhir kali tahun 1990. DPMM saat ini masih berlaga di semifinal Piala Singapura yang dimainkan tanggal 21 Mei dan berlanjut pekan terakhir Liga tanggal 24 Mei.
Jelang pekan terakhir Liga Singapura, DPMM berada di posisi ke-6 dengan 41 poin dari 31 laga, tertinggal 30 poin dari Lion City Sailor yang jadi juara. Ramadan Sinanta setuju menandatangani kontrak dengan DPMM FC untuk musim 2025-2026, ujar DPMM di situs resmi klub. DPMM FC telah mengamankan pemain kuota ASEAN, setelah Ramadan Sinanta setuju untuk bergabung dengan klub Brunei tersebut untuk musim 2025-2026, tambah DPMM. DPMM saat ini berada di posisi ke-6 klasemen Liga Singapura dengan 41 poin dari 31 laga, tertinggal 30 poin dari Lion City Sailor yang jadi juara. Sananta berusia 22 tahun sudah bermain di Persis Solo sejak 2023, usai pindah dari PSM Makassar. Selama 2 tahun memperkuat Persis, Sananta bikin 13 gol dari 52 laga. Di musim ini, Sananta baru bikin 5 gol. Di level timnas Indonesia, Sananta punya 14 caps dan 5 gol. PSSI ungkap alasan tak panggil Elkan Bagot. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkap alasan Elkan Bagot tak dipanggil timnas Indonesia untuk melawan China dan Jepang. Pemain Blackpool itu mau fokus di klub. Elkan belum juga kembali dipanggil timnas Indonesia sejak kursi pelatih beralih ke Patrick Kluivert. Nama Elkan sempat terpinggirkan setelah berkonflik dengan Shin Tae-yong yang kini sudah lengser. Dengan kedatangan Kluivert, Elkan sempat digadang-gadang bakal comeback. Apalagi bek jangkung itu belum lama ini kedapatan sedang berada di Bali, tempat yang akan menjadi lokasi pemusatan latihan training camp timnas Indonesia. Elkan Bagot ini sudah lama kita tanya. Elkan mengatakan bahwa dia fokus di klub, jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan sebagai pemain, ujar Arya dalam forum wartawan, Senin, tanggal 19 Mei tahun 2025. Kami hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di klub, walaupun mungkin lagi libur. Tapi tetap saja dia fokus ke sana katanya, jadi kami berikan keleluasaan untuk fokus di sana, ujarnya menambahkan. Terlepas dari penolakan halus Elkan, Arya menilai bahwa posisi pemain belakang saat ini sudah padat. Jikapun Elkan dipanggil, ada potensi ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Melihat situasi tim saat ini, posisi belakang memang sudah dipenuhi banyak pemain berkualitas. Sebab, naturalisasi yang dilakukan PSSI terhadap pemain keturunan banyak dilakukan di sektor ini. Di samping itu kami juga melihat posisi bek kita, ada JIZS, ada Rizky, Rido dan sebagainya, cukup kuat juga tim bek kita, jadi oke. Kita maju terus dan beri semangat untuk Ragnar Oratmangun, serta Elkan, ucap Arya. Sebanyak 32 pemain dipanggil Kluivert untuk menjalani TC di Bali. TC ini merupakan persiapan untuk lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China pada tanggal 5 Juni, kandang, dan Jepang tandang pada tanggal 10 Juni.